menjelaskan tentang keseimbangan asam basa. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu sistem buffer, sistem pernafasan, dan sistem ginjal. Yang pertama itu sistem buffer, di mana hemostasis keseimbangan asam basa. Yang pertama, buffer kimiawi dalam cairan ekstra dan intraseluler. Yang kedua, sistem pernafasan yang mengatur PCO2 melalui perubahan ventilasi. Yang ketiga, sistem pengaturan ginjal terhadap penyimpanan bikarbonat tubuh. Nah, buffer kimia. Yang pertama, sistem buffer asam karbonat bikarbonat. Yang kedua, sistem buffer fosfat. Yang ketiga, sistem buffer protein. Nah, di sini terdapat sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat, di mana terdiri atas monohidrogen fosfat HPO4 2- yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat H2PO4- yang bersifat asam lemah, merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol. Hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer HCO3 memegang peran penting di intrasel dan tubulus ginjal. Nah, selanjutnya ada protein intrasel, Hb, hemoglobin, dan protein plasma. Nah, yang pertama itu merupakan buffer yang baik. Protein mengandung gugus asam karboksil min COH dan basa amino min NH2. Yang kedua sangat penting di dalam intrasel, yaitu H2CO3, jadi menghasilkan H2O plus CO2 HCO min 3 H plus HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Pada yang ketiga, pada eritosit, Hb sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin atau H-Hb. Nah, yang keempat itu 60-70% total buffering kimiawi pada cairan intrasel dan intraseluler dilaksanakan oleh protein. Nah, selanjutnya Hb menjadi buffer ion H+ yang dihasilkan oleh H2CO3. Nah, selanjutnya protein merupakan buffer yang terbanyak di sel dan darah. Nah, yang terakhir itu histidin dan cysteine merupakan 2 asam amino yang paling berperan sebagai protein buffer. Nah, yang kedua yaitu sistem pernafasan. Pengaturan sistem pernafasan. Yang pertama, pengaturan retensi dan ekspirasi CO2 darah. Yang kedua, diatur oleh kadar PCO2 ekstrasel atau darah. Nah, yang ketiga, PCO2 besar dari 40 mm Hg, stimulasi medula oblongata, ventilasi meningkat. Nah, selanjutnya CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Selanjutnya, jika konsentrasi CO2 meningkat, maka pH darah menurun, kurang asidosis. Jika konsentrasi CO2 menurun, maka pH darah meningkat atau alkalosis. Nah, pada kondisi ketosidosis atau aseton dibuang melalui paru-paru. Nah, di sini terdapat mekanisme kompensasi bagian biokimia. Nah, dapat dilihat cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya ada asidosis respiratorik, di mana adalah pH darah yang rendah karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Penyebab paru-paru tidak bisa mengeluarkan CO2 dengan baik, misal emfisema, bronkitis kronis, pneumonia berat, edema pulmoner atau asma. Selanjutnya yaitu alkalosis repitarotik. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penyebab hiperventilisasi misal pada keracunan salisitat,
histeria atau cemas yang berlebih, demam tinggi, kerusakan pusat pernapasan di otak. Selanjutnya yaitu kompenses ginjal, penurunan ekspresi H+ ke urin. Hidrogen. Selanjutnya yaitu sistem ginjal. Yang pertama yaitu ada kompensator ginjal, urinasi atau sekresi urin. Yang pertama itu ginjal menjaga keseimbangan pH darah dengan cara mengatur beberapa banyak HCO3 bikarbonat yang disekresikan atau diserap kembali. Penyerapan dari bikarbonat ini akan seimbang dengan sekresi terhadap ion hidrogen. Perubahan yang terjadi terhadap penyeimbangan asam basa di darah oleh ginjal ini akan berlangsung dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Nah, selanjutnya yaitu ada penurunan terhadap volume cairan di tubuh yang menyebabkan seperti dehidrasi. Yang kedua itu peningkatan tekanan parsial yang terdapat pada paru-paru yang akan memicu ginjal. Yang ketiga itu semua unsur asam di darah akan aktif disekresikan ginjal bersama dengan HPO4. Selanjutnya ada pH darah di arteri. pH darah di arteri adalah penentu utama dari sekresi unsur asam di ginjal. Namun kadar potasium, Cl, klorida, dan level hormon aldosteron juga dapat mempengaruhi pengaturan sekresi di ginjal ini. Keseimbangan rasio konsentrasi potasium dan sekresi ion hidrogen di dalam sistem metabolisme sel-sel tubuh intraseluler sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan asam basa di darah. Di mana penurunan konsentrasi potasium di dalam sel akan mengakibatkan peningkatan terhadap ion hidrogen di darah dan otomatis akan mengakibatkan kondisi alkalosis tinggi basa di darah dengan manifestasi gejala klinis.